Kathleen habis nangis tadi, dapat 3 suntikan. Satu di tangan, 2 di paha, ini dia. Satu lagi. Halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel The Bebos di Kanada dengan saya Syara. Pagi ini guys di Toronto cuacanya cerah banget karena ini hari kedua summer di Kanada. Jadi hari ini katanya tadi saya lihat di berita itu sekitar 32 sampai 33 Celcius nanti siang guys. Dan pagi ini saya ditemani dengan Daddy Bo di sini dan juga ada Nathan dan ada Kathleen karena seperti biasa Matthew juga lagi di sekolah guys. Memang biasanya udah libur ya tanggal-tanggal segini karena sekarang udah tanggal 22 Juni. Cuma karena di sini tahun ini untuk summer breaknya itu akan mulai dari tanggal 31 Juni guys. Jadi tanggal 1 Juli itu Canada Days. Nah itu terakhir anak-anak sekolah tanggal 31 Juni. Setelah itu libur dan nanti akan kembali masuk sekolah bulan September. Nah pagi ini guys aku ada appointment dengan dokter untuk Kathleen. Karena Kathleen baru saja berusia 1 tahun, yeay. Dan Kathleen ada pemeriksaan 1 tahun. Jadi di sini guys, untuk pemeriksaan anak itu dimulai dari anak lahir sekitar 3-4 hari ya setelah dilahirkan, dan itu pun apabila babynya tidak bermasalah. Maksudnya bermasalah itu kayak misalnya kuning atau mungkin ada sakit apa gitu. Jadi setelah itu, setelah habis dilahirkan nanti ada appointment untuk usia 2 bulan dan itu akan didapat vaksin guys. Kemudian usia 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan seperti itu guys. Nah itu ada vaksinnya dan yang harus dibawa itu adalah health card dan kartu imunisasinya guys ini gitu. Jadi di sini ada rekornya guys bahwa Kathleen sudah diimunisasi dari usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kemarin ada check up, virtual check up itu pada usia Kathleen 9 bulan, dan 15 menit sebelum appointment kalian sudah harus ada di dokter office-nya, di kliniknya seperti itu guys. You guys temenin aku ke klinik di dalam seperti apa suasananya, tapi di kliniknya itu aku nggak bisa ambil video ya guys karena memang ada tulisannya nggak boleh ada kamera atau foto atau video. Ini dia guys yang dibutuhkan. Ini ada dokternya. Kita masuk ke ruangan dokternya seperti ini guys. Nanti kita ketuk dulu pintunya, nanti mereka akan bukakan, mereka akan cek temperatur kita. Guys kasihan Kathleen habis nangis tadi, dapat 3 suntikan. Satu di tangan, 2 di paha, ini dia. Satu lagi nih. Jadi hari ini dapat vaksinnya 3, 2 di paha, 1 di tangan. Sekarang kita mau ke bawah. Tadi dia nangis, tapi dia nangisnya cuma sebentar. Good job Kathleen, pinter ya. Jadi kalau emang 12 bulan itu 3 suntikan, lalu selanjutnya usia 15 bulan dapat vaksin lagi, dan 18 bulan. Nah, ini ada shopper drug notes di sini. Jadi kalau dapat resep atau prescription bisa langsung ke situ. Sekarang kita mau balik ke parkiran karena aku habis ini mau daftarin Nathan
sekolah guys. Itu dia Daddy Bo sama Nathan. Nih Kathleen lagi lemes guys, dapat 3 vaksin tapi sama susternya dikasih bintang. You always got a car. Hai Daddy Bo, panas ya? Oh. Let's go. Oke guys, sekarang aku mau daftarin Nathan ke sekolah. Dia masuk TK tahun ini. Tahun ini dia 4 tahun guys. Sekolahnya sama Matthew. Hi Nathan, say hi. Hi. Hi, are you ready to go to school? Yes. Yes, oke. Yuk kita lihat, tapi aku nggak bisa videoin di dalam guys. Jadi aku cuma videoin sekarang di suasana sekolahnya. Mungkin lihat nanti aku bisa videoin sedikit. Yang pasti aku harus isi formnya, terus harus tunjukin birth certificate-nya Nathan dan kartu vaksinnya Nathan. So guys, aku udah dari sekolahnya Matthew dan ini aku dikasih formnya. Jadi aku sebenarnya dikasih pilihan untuk pilih mau fill up the formnya online, submit online semua dokumennya, atau bisa juga seperti ini. Yang kita kasih lihat birth certificate-nya dan kartu vaksinnya, kemudian status kita di sini permit atau permanent residence, terus ada bill telepon untuk lihat dari mail address-nya guys. Jadi nanti aku jelasin ya sampai rumah. Yuk Nathan, let's go home. Hai guys, aku akhirnya udah sampai rumah dan ini tadi aku dikasih ada beberapa form dari sekolahnya Nathan. Aku mau daftarin dia untuk masuk sekolah di TDSD, Toronto District School Board, sama dengan Matthew. Jadi nanti sekolahnya juga barengan, hanya Matthew nanti beda kelasnya. Nathan masih masuk TK kecil. Dan persyaratannya sendiri ya, dokumen pelengkapnya itu salah satunya adalah birth certificate guys. Jadi kalau seandainya mereka Canadian karena lahir di sini ya, bawa birth certificate aja. Tapi kalau misalnya dari lahir di luar Kanada, maka kalian harus menyertakan paspor atau citizenship cardnya mereka, terus ada atau mungkin refugee claimants atau dan juga permanent residence card. Apabila mereka lahir di luar Kanada, maka birth certificate-nya juga dibawa, paspornya dibawa juga, dan birth certificate-nya itu sudah ditranslate bahasa Inggris ya guys, dan juga working permit atau study permit orang tuanya juga harus ditunjukkan ke pihak sekolah. Jadi nanti sekolah akan melihat, dia tidak akan minta kopinya dari kita, dia hanya butuh lihat yang aslinya. Nanti mereka juga ada form yang menyatakan bahwa mereka sudah melihat bukti asli kelengkapan dokumen dari calon siswa tersebut. Dan juga yang dibutuhkan itu vaksin certificate. Untuk apa? Supaya mereka bisa track juga gitu, oh anak ini sudah menerima vaksin tertentu gitu guys. Jadi apabila belum menerima vaksin, nanti akan ditanyakan apakah dia sudah terima vaksin ini atau belum, seperti itu. Jadi dokumennya itu saja, dan ada form yang harus diisi, yaitu developmental history form. Jadi di sini ditanyakan apakah anak kita itu sudah dites dengarannya, terus kemudian visionnya, matanya gitu, apakah normal atau harus menggunakan kacamata. Kemudian di sini juga ada pertanyaan juga, apakah mereka sudah bisa memakai baju sendiri, terus ke toilet sendiri, mungkin untuk buang air kecil atau buang air besarnya, dan kemudian apakah mereka juga bisa makan sendiri atau harus disuapin, butuh bantuan kita. Kemudian ada juga apakah kita tuh ada concern something gak sih untuk developmental anak kita. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di formnya secara garis besar ya guys ya, termasuk juga dengan development dari segi mereka bicara gitu. Dan ada pertanyaan pengalaman apa yang anak kalian tuh sukai gitu. Mungkin kayak misalnya mereka suka dancing, atau mungkin mereka suka painting atau drawing, terus mereka suka dibacakan buku cerita, atau berkunjung ke library, ke perpustakaan gitu ya guys, atau mungkin exploring outside. Jadi mereka senang main di luar, dan juga mereka juga mungkin senang lari-larian atau lompat-lompat atau nonton TV aja, atau mungkin mereka senang main tab seperti itu. Dan
mendengarkan musik juga salah satu pertanyaannya, atau mungkin playing board games. Terus apakah mereka sudah bisa membaca sendiri atau harus dibacakan, dan juga adalah pilihan lainnya mereka senang berhitung atau bernyanyi atau mengunjungi taman. Ini dia nih yang mau sekolah nih. Nathan, are you ready to go to school? Yeah. When will you go to school? Soon on September, okay? Yeah. Yes. Are you happy you visit your school today? Yeah. Yes. Okay, so we will get ready for your school stuff, okay? The lunch bag and the backpack and everything. And then ini pertanyaannya salah satunya mereka lebih senang bermain sendiri atau bermain dengan teman atau keduanya gitu. Bagaimana reaksi anak kalau mereka misalnya jauh dari kita, terus atau menghadapi situasi yang baru dalam situasi tertentu, atau mendapatkan tugas yang agak sedikit sulit buat mereka. Nah, reaksi anak itu seperti apa? Nah, itu karena kita orang tuanya, kita pasti tahu reaksi anak kita itu akan seperti apa ya guys. Kemudian ada lagi ketakutan apa yang anak kita miliki. Misalnya anak-anak tuh biasanya kan takut gelap gitu, atau mungkin takut sendirian, nggak ada mama papanya atau nggak ada saudaranya, dia pasti akan, wah aku gimana nih, kok sendiri, aku harus apa, seperti itu salah satu pertanyaannya. Kemudian apakah ada perubahan besar dalam hidupnya, misalnya perpisahan orang tua, atau mungkin kayak pindahan seperti itu, atau mungkin juga ada anggota baru yang lahir. Pasti kan ada perubahan ya untuk developmental anak kita gitu guys. Jadi itu salah satu dari pertanyaannya. Ini formnya ada di sini. Lumayan banyak ya guys, karena memang di sini kita nggak yang di interview guys. Jadi lebih kita dikasih form, terus kita isi sendiri gitu. Jadi kita bisa tulis reaksi anak kita seperti apa. Kemudian di sini ada request untuk rekod imunisasi anak kita. Nah ini mereka minta untuk health card numbernya anak kita. Jadi just in case terjadi sesuatu di sekolah yang emergency, mereka bakal telepon kita juga. Jadi mereka tahu family dokternya siapa, nomor telepon dokternya berapa, dan juga nomor health card yang bisa digunakan. Tentunya mereka juga akan tetap menghubungi kita sebagai orang tuanya untuk emergency kontaknya guys. Dan di sini juga ada selain nama anak, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian tempat tinggalnya di mana juga gitu. Dan kita diminta juga email untuk orang tuanya, nama lengkap kita sebagai orang tua, ayah, ibu, nomor telepon, dan tempat tinggal juga. Dan apakah punya kakak laki-laki atau adik perempuan seperti itu juga tetap ditulis di sini. Dan apakah misalnya saudaranya itu sudah masuk di sekolah yang sama guys. Nah ini ada formnya dan kita harus tanda tangan. Dan di sini juga ada yang penting bahwa mereka minta proof of address kita di Kanada. Jadi kalian bisa juga memberikan mail yang menandakan korespondensi mungkin dari pemerintah seperti itu. Nah itu bisa dibawa. Mereka cuma butuh lihat depannya aja bahwa ada nama kita, kemudian kita tinggal di mana. Itu yang terbaru guys. Dan selain itu kalian bisa membawa utility bill seperti water, hydro, atau gas, bukti bayarnya di sini, atau mungkin kabel internet atau home phone gitu. Itu aja sih guys yang aku mau share. Jadi memang agak detail juga di sini gitu. Mungkin di Indonesia juga sama ya, agak detail, atau mungkin ada interview. Dan kita juga memberikan emergency kontak seandainya sama papanya nggak bisa dihubungin nih. Mungkin ada emergency kontak lainnya yang bisa ditaruh di situ namanya, terus hubungan dengan si anak itu apa, misalnya mungkin omanya atau opanya gitu, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi seperti itu guys. Tapi kalau misalnya kita nggak ada saudara di sini, ya mungkin kita bisa minta tolong sama teman kita yang sudah agak dekat di sini ya guys ya. Jadi seperti itu guys untuk mendaftarkan anak sekolah di Kanada. Apabila kalian ada pertanyaan lainnya, kalian bisa bertanya melalui komen di bawah ini guys. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe ya guys, supaya kami semangat terus untuk membuat konten-konten video tentunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di The Bebos di Kanada. Bye-bye. Then, you got something from the school? Yes. That's the welcome kit from your school. Then
Yes. But since you didn't wake up this morning, so mommy just went to the school and take Matthew and go to the school's office and met your teacher. She gave mommy this welcome kit for you. Are you happy? Yes. You want to see what inside? Yes. Okay, you can see it. What you got? Yes. What is that? A crayon? Yeah, crayon for me and Matthew. Oh, you want to share it with Matthew? Good job, Nathan. Thank you for sharing. Oh, you got 2 crayons. Awesome. Bagus juga nih guys, dapat welcome kitnya dari sekolahnya Nathan. Harusnya Nathan ikut, cuma ya, tapi karena aku submitnya tadi pagi. And Up. what? Purple, brown. What's this color? This one, sure. A smooth Mhm. color, a brown. A So we can make something. dark